pribadi, atas hamba-Mu secara pribadi. Pakai, gunakanlah hidup ini untuk dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Sepanjang telinga bisa mendengar, biarlah Tuhan memberkati kami melalui pengajaran ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekalian masih berjemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Sapa kita dengan kasihnya, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, mempelai pria yang sungguh mengasihi kita. Saudaraku, bahkan sampai pada kesempatan malam ini, ia adalah mempelai yang juga melengkapi mempersiapkan kita gerejanya. Digambarkan bagaikan mempelai perempuannya yang kudus dan tidak bercacat celah untuk siap menyambut dia yang akan datang kembali dalam kebesaran dan kemuliaannya. Namun tentu sebelum hari itu tiba, kita sebagai umat Tuhan yang sudah mendapat kemurahan untuk mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahkan kita juga dipersiapkan kiranya kita terus juga mendapat kekuatan yang baru untuk kita boleh terus berjuang sampai kepada garis akhir. Tuhan memberikan kita firman dan rohnya, bahkan melimpahi kita dengan kasihnya. Tentu ada tujuannya supaya kita umatnya, gerejanya, betul-betul kita diberikan kekuatan untuk kita dapat berjuang sampai ke garis akhir. Saudara yang terkasih, kita sudah belajar dalam kitab Wahyu, ya, betapa indah dan besarnya rencana Tuhan bagi umatnya, bagi gerejanya, atau bagi orang-orang percaya. Dan gereja yang berkemenangan sampai kepada akhirnya nanti, ia akan dibawa masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Bahkan juga dengan hubungan yang baru serta keadaan yang baru. Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu dari Wahyu pasal 21. Dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Ya, tapi saya masih menerangkan sampai kepada ayatnya yang keempat. Ya, saudaraku, 4 poin yang kita perhatikan pada minggu yang lalu. Namun malam ini saya akan lanjutkan, saudaraku, ya, dari ayat 5 sampai kepada ayat 7-nya. Ya, tetapi sedikit saya kutip kembali, ya, untuk mengingatkan kita apa yang Tuhan ciptakan nanti, yaitu langit dan bumi yang baru, bahkan Yerusalem yang baru, serta juga hubungan yang baru, serta keadaan yang baru. Sampai nanti dikasih, ya saudaraku, keterangan yang lebih lagi dalam ayatnya yang kelima. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru, katanya. Tetapi saya minta dibacakan kembali dari ayat pertama. Ya, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-7, kita perhatikan dulu nats ini. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Terus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Ya. turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terus ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, di situ perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, nanti satu kali Tuhan akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Ini setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kalau kerajaan 1000 tahun damai, iya saudaraku, langit dan bumi ini masih tetap. Tetapi dibaharui oleh Tuhan atau dipulihkan. Dipulihkan. Ya, saya sudah terangkan bagaimana antikristus, tokoh politik, dan nabi palsu, tokoh agama, lebih dahulu dilemparkan ke dalam lautan api. Sementara iblis dan semua pasukannya ya akan dimasukkan ke jurang maut. Hades, dikurung, diikat, dibelenggu selama 1000 tahun. Lalu bumi ini ya akan kembali dipenuhi oleh manusia. Tetapi manusia ada 2 golongan. Yang pertama, manusia yang mengalami kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. Akan memerintah bersama dengan Kristus. Lalu golongan yang kedua, manusia yang masih memiliki tubuh jasmani. Yang akan diperintah. Dan terus nanti akan berkembang. Manusia yang memiliki tubuh jasmani masih akan terus berkembang. Bertambah. Ya, dan juga melakukan aktivitas, pekerjaan, usaha. Dan tidak ada yang gagal. Ya saudaraku. Nah, tidak ada yang gagal. Tetapi semua akan berhasil. Apa yang diusahakan berhasil. Apa yang ditanam itu akan berhasil. Apa yang diternakkan juga semua berhasil. Kenapa? Karena bumi ini dipulihkan. Kondisinya seperti Taman Eden. Ya, iblis tidak ada lagi. Ya saudaraku. Sebab iblis itu sedang dikurung. Ya, jadi bumi ini betul-betul nanti dipulihkan. Tetapi setelah kerajaan 1000 tahun damai, iblis dilepas seketika waktu. Maka manusia yang tadi sudah berkembang selama 1000 tahun itu dengan tubuh jasmani akan kembali disesatkan iblis. Ya, kenapa saudaraku? Karena mereka memang betul-betul tidak cinta Tuhan. Tidak terikat dengan Tuhan. Ya, jadi mereka tidak melawan kepada Tuhan. Mereka tidak memberontak karena semua beres. Kebutuhan terpenuhi. Ya, tidak ada masalah. Ya, sama seperti di Taman Eden, tidak ada pergumulan. Ya, saudaraku, orang tidak lagi memiliki keringat, ya, bahkan tidak ada persoalan-persoalan ekonomi, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit. Ya, sehingga semua akan taat kepada raja di atas segala raja yang memegang pemerintahan dengan tongkat besi. Tetapi begitu iblis dilepas, maka mereka nanti akan disesatkan. Lalu mereka nanti akan dikumpulkan di satu tempat untuk mengadakan perlawanan kepada Tuhan. Yaitu di tempat yang disebutkan dengan Gog dan Magog. Ya, ini saya sudah terangkan dalam Wahyu pasal yang ke-20. Setelah itu iblis akan ditangkap lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang ikut memberontak mengadakan perlawanan terhadap Allah, maka nanti akan dihakimi. Orang-orang yang mati di luar Tuhan itu juga akan dibangkitkan untuk dihakimi. Lalu setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api, tempat antikristus, nabi palsu dan iblis itu. Haleluya. Oleh sebab itu, setelah itu, saudaraku, maka dalam Wahyu pasal 20 dikatakan dalam ayatnya yang ke-11 bahwasanya langit dan bumi yang sekarang ini tidak akan ditemukan lagi. Ini akan lenyap sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Amin. Jadi langit dan bumi ini nanti akan lenyap setelah kerajaan 1000 tahun. Namun
sesuai dengan janji Allah. Baik dalam kitab Yesaya maupun juga dalam kitab Petrus, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya, langit dan bumi yang baru. Tempat orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama dengan tubuh kemuliaan, maka di sanalah tempatnya. Itulah yang disebutkan dengan kekekalan. Jadi ayat 1 ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi langit dan bumi yang sekarang ini nanti akan lenyap. Bukan dibaharui, tidak. Ya, bukan dipulihkan. Seperti zaman kerajaan 1000 tahun, tidak. Tetapi ini akan lenyap. Laut pun tidak ada lagi. Tetapi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Iya. Yang akan kekal. Setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu setelah Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Apa yang Tuhan ciptakan? Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Apa? Kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Dari mana kota Yerusalem baru ini? Dari sorga. Jadi Yerusalem ini bukan yang ada di Timur Tengah. Ya, saudaraku. Nah, yang dari sejak dulu menjadi pusat ya, perbantahan sampai hari ini. Yang nanti juga akan dinajiskan oleh antikristus. Nanti antikristus akan masuk ke sana, berpusat di sana. Ya, Alkitab mencatat antikristus nanti akan menginjakkan kakinya di bait suci yang ada di Yerusalem dan menajiskannya. Jadi nanti antikristus akan berpusat di sana. Setelah mengingkari perjanjian dengan orang Israel. Tetapi saya tidak membahas itu. Saya mau menyampaikan bahwasanya Tuhan juga akan menciptakan Yerusalem yang baru. Kota kudus. Nah, kita lanjutkan. Ya, dikatakan di sini turun dari sorga, dari Allah. Jadi bukan ciptaan manusia ya. Ya, bukan bentukan manusia, tetapi ini adalah ciptaan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota Yerusalem baru ini diidentikan. Ya, diidentikan dengan pengantin perempuan atau mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota Yerusalem. Di langit baru, bumi yang baru, ada kota Yerusalem. Namanya Yerusalem baru, Yerusalem kudus. Tapi saudara jangan berpikir secara logika atau berpikiran jasmani. Oh, nanti di sana ada kotanya ya. Iya. Berarti kalau ada kota, ada desa. Ya kan nggak mungkin ada kota nggak ada desanya kan? Ya masa ada kota nggak ada desa? Ya. Tentu kan karena ada kota maka ada desa. Ada desa ada kota kan begitu? Hah? Saudara ini nangkap nggak kira-kira? Iya. Dikatakan kota. Kota Yerusalem, kota kudus, kota terang, kota kemuliaan. Dan ini diidentikan atau disamakan dengan pengantin perempuan. Maka tadi saya sampaikan jangan kita tanggapi dengan secara lahiriah. Bahwasanya nanti ada kota. Ya, lalu di kota itu ada ruko-ruko, lalu siapa yang jual, siapa marketnya, bukan begitu. Bicara tentang kota, itu bicara tentang kalayak ramai.
Itu yang pertama. Iya. Tidak mungkin dikatakan kota kalau sepi. Ya toh? Ya, dikatakan kota karena ramai. Ya, kalayak ramai. Kumpulan yang ramai. Ya, maka dikatakan dalam kitab Ibrani 12 dari ayat 22 sampai kepada ayat 23, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup itulah Yerusalem. Amin. Suatu kumpulan yang meriah. Jadi dikatakan kota karena itu adalah suatu kumpulan yang meriah. Ya, suatu kelompok yang meriah. Tidak dikatakan kota kalau itu sepi. Tidak dikatakan kota kalau itu hanya 2-3 orang. Tidak dikatakan kota yang besar, kota yang kudus, kota kemuliaan Allah kalau hanya suku Batak yang masuk ke sana. Ya. Karena tidak semua juga suku Batak bertobat kan? Tetapi segala suku, kaum dan bahasa serta segala bangsa berkumpul di sana. Orang-orang yang sudah mengalami penebusan, orang-orang yang mengalami kebangkitan pada kebangkitan pertama. Suatu kumpulan yang meriah. Juga disebutkan kota. Kota itu adalah pusat. Apa? Pusat. Pusat pemerintahan itu bukan di desa. Pusat pemerintahan itu bukan di hutan. Pusat pemerintahan itu bukan di pelosok. Tetapi pusat pemerintahan itu di kota. Maka seringkali disebutkan ibu kota. Kalau Indonesia ini pusat pemerintahannya di mana? Di ibu kota. Apa ibu kotanya? Bukan Sipiongot. Iya. Ibu kota Indonesia? Ya. Kota besar. Pusat. Jadi kalau dikatakan Yerusalem baru, kota Yerusalem itu adalah pusat. Pusat pemerintahan Allah. Pusat di mana Allah berkedudukan. Ya. Maka diidentikan tadi dengan mempelai perempuan. Siapa mempelai perempuan itu? Gereja. Gereja yang bagaimana? Gereja yang sudah mengalami penebusan. Gereja yang bagaimana? Gereja yang mengalami kebangkitan pada kebangkitan pertama. Amin. Maka Tuhan Yesus akan bertahta di tengah-tengah gerejanya. Di sana pusat pemerintahannya. Maka gereja, sekali lagi, gereja orang-orang percaya adalah tempat di mana Kristus menyatakan dirinya sebagai pusat pemerintahan. Bisa ditangkap? Haleluya. Maka disebutkan kota. Disebutkan kota. Tetapi kota bukan sembarang kota. Tetapi Yerusalem itu disebutkan sebagai kota kudus. Kota apa? Kota kudus. Gereja itu mempelai itu tidak hanya sekedar kalayak ramai saja. Gereja itu orang-orang yang sudah ditebus itu, mempelai itu bukan hanya sekedar kedudukan Allah di mana Tuhan berpusat, memerintah, berkuasa, berotoritas sepenuhnya, berdaulat seutuhnya, tidak. Tetapi kota itu disebutkan kota kudus. Gereja itu, mempelai itu disebutkan mempelai yang kudus. Kekudusannya tidak tanggung-tanggung. Kalau kita Yesaya 52 ayat 1 dan ayat 2 mencatat, sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalamnya. Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya 52. Ayatnya yang pertama kita wali.
Demikian firman Tuhan. Iya. Terjagalah, terjagalah. Iya. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, Terus. hai Yerusalem, kota yang kudus. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Terjagalah, siumanlah, ya berhati-hatilah, waspadalah, berjaga-jagalah. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Ya, hai gereja, hai orang percaya, hai umat Tuhan, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Apa pakaian kehormatanmu? Kekudusan. Ya, saya dan saudara terhormat ketika kita hidup dalam kekudusan. Ya. Amin. Ya. Maka sampai dikatakan pakaian kekudusanmu. Coba terus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis Ya. akan masuk lagi ke dalammu. Ya, tidak akan lagi masuk sesuatu yang najis. Ya, yang tidak bersunat, yang tidak mengalami penyucian, tidak akan masuk ke dalammu, tidak akan tergabung denganmu. Engkau akan disebutkan kota Yerusalem, kota kudus. Saudaraku, kenapa dikatakan kota Yerusalem? Ini bicara tentang kekudusan. Bahkan minggu yang lalu juga saya sudah terangkan, Yerusalem itu adalah pusat ibadah. Ya, di mana Allah berhadirat. Kita sudah melihat dari kitab Mazmur 132, Allah telah memilih Sion ataupun Yerusalem itu, mengingininya menjadi tempat kedudukannya untuk selamanya. Tempat dia memerintah, tempat dia berdaulat, tempat dia menyatakan kuasanya, pusat kedudukan Allah. Itu apa? Gereja. Ya, orang percaya. Tangkap ya? Ya, karena ini semua kan simbol, lambang. Iya. Saudaraku, jadi kalau selama ini kita serukan, kita katakan Yerusalem yang baru, Yerusalem yang baru, jangan berpikir Yerusalem yang ada di Timteng, yang ada di Timur Tengah sana, itu nanti yang akan dipulihkan, lalu di sana Tuhan akan mendirikan tahtanya, bukan. Itu akan berlalu, itu akan lenyap, sama seperti Batam ini, sama seperti kota-kota lain, sama seperti pulau-pulau lain. Langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap, laut pun tidak ditemukan lagi. Tapi Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Baru yang kedua adalah Yerusalem yang baru. Ya, yang diidentikan dengan mempelai. Gereja yang bagaikan pengantin. Kata mempelai ini pun jangan ditafsirkan istri secara jasmani. Karena banyak juga orang yang keliru. Ya, mempelai, semua gereja mempelai. Semua gereja mempelai. Sehingga berkata Yesus itu poligami. Karena banyak istrinya. Ya, mempelai ini bicara tentang hubungan. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana mempelai laki-laki, di situ ada mempelai perempuan. Haleluya. Nah, yang di situ mempelai perempuannya berkata haleluya. Yang enggak di situ mempelainya. Saudara yang terkasih, kota Yerusalem diidentikan dengan mempelai. Kenapa diidentikan dengan mempelai? Kota Yerusalem itu turun dari sorga. Sama seperti gereja. Ya, gereja itu bukan rancangan manusia. Bukan ciptaan manusia. Gereja itu bukan hasil usaha organisasi.
Tetapi gereja itu adalah usaha Tuhan sendiri. Dia sendiri yang turun dari sorga, saudaraku. Bahkan dia datang ke dunia, menderita, mati, bangkit, naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus sehingga gereja lahir. Maka tadi saya sampaikan ini kalau kita tidak pahami nanti banyak orang keliru. Tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan mempelai, tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan Yerusalem. Ya, kok Yerusalem dengan mempelai sama? Kenapa disamakan? Saudaraku, ya, digambarkan Yerusalem ini bicara tentang kekudusan. Bicara tentang kekudusan. Maka dalam Yesaya 52 ayat 1 ini, ya, tidak akan lagi masuk sesuatu yang najis, yang tidak bersunat. Bahkan terus dulu ayat 2. Kebaskanlah debu daripadamu, Terus. bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Bangunlah terus. Iya. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, Terus. hai putri Sion yang tertawan. Jadi ini kondisi gereja atau Yerusalem yang sesungguhnya. Ya, tidak lagi ditandai dengan yang najis, tidak lagi ditandai dengan dosa, tidak lagi ada debu, noda-noda, kotoran yang sekecil apapun, bahkan ikatan-ikatan belenggu yang mengikat hidupnya tidak lagi, tetapi sudah mengalami kebebasan, kemerdekaan oleh Roh Kudus. Maka digambarkan tadi seperti kota Yerusalem yang Tuhan sudah pilih menjadi pusat tempatnya dia bertahta. Bagaikan kota itu adalah pusat pemerintahan. Maka digambarkan seperti kota. Ya. Sekarang yang kedua, kenapa dia digambarkan seperti mempelai? Apa yang menonjol dari mempelai? Yang menonjol dari mempelai itu adalah perhiasannya. Apa? Perhiasan. Keindahannya. Ya, kita naik dulu kepada Yesaya 61. 61 ayat 10 saja. Ayat 10. Demikian. Ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Kenapa? Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Ya, sebab terus. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan Karena kepadaku. Allah mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ya. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Dan juga menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ya, setelah diselamatkan, diberikan jubah kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran melalui firman-Nya terus. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Ya. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ya. Maka digambarkan seperti pengantin. Pengantin laki-laki mengenakan hiasan kepala. Dan pengantin perempuan mengenakan hiasan perhiasan-perhiasannya. Ya. Kan kalau pengantin perempuan kan ketika dia menikah kan, ya semua perhiasan kan dipakai kan. Walaupun setelah pernikahan itu semua digadaikan lagi. Karena harus bayar kontrakan. Iya. Tetapi pengantin ini yang menonjol adalah perhiasannya. Gereja itu adalah pengantin Kristus. Maka harus menonjol dalam perhiasan rohani. Apa perhiasan rohani? Tuh. Ya. Atau coba sebentar dalam terjemahan dulu saya kutip. Masih Yesaya tadi sebelum kita lihat kitab Petrus. Ya. Terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Terjemahan firman Allah yang hidup.
Demikian dimulai ayat 10. Ya, Aku hendak memberitahu kamu betapa bahagianya aku di dalam Tuhan. ya, terus. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku Terus, dan membungkus aku dengan jubah kebenaran. Aku seperti pengantin pria dengan pakaian pengantin terus, serta hiasan kepalanya, terus, atau seperti pengantin wanita dengan segala perhiasannya. iya. Seperti pengantin wanita dengan segala perhiasan. Jadi yang menonjol dari pengantin perempuan itu perhiasan. Ya, maka coba lihat kalau pengantin perempuan. Ya. Saudara yang terkasih, ketika dia masuk kepada pernikahan, dia pakai semua. Ya. Make upnya nggak tahu berapa tebal. Ya. Pokoknya semua dipakai. Kalau sehari-harinya nggak pakai ini alis, ya kalau dia pengantin pakai alis. Ya kalau sehari-harinya itu yang apa itu di bulu mata itu? Ada kan di bulu mata itu? Sehingga bulu matanya bisa begini. Apa namanya itu? Hah? Masker? Entah apalah namanya itu, saudara yang tahu. Ya, saya nggak pernah pakai dan tidak akan pernah. Iya. Itu pakai semua, sininya merah-merah, ya pokoknya entah apa saja ditempelin, ya tambah lagi perhiasannya, belum lagi di rambut semua ada bunga-bunga, dari bunga-bunga yang hidup dan mati, pokoknya semua, ya supaya terlihat betul-betul dengan kecantikan yang sempurna. Nggak bisa emas, ya setengah emas, ya nggak bisa setengah emas. Ya, yang mirip-mirip dengan emas. Pokoknya dia pakai semua. Jadi yang menonjol tadi dari kota itu adalah kekudusan. Sementara yang menonjol dari pengantin itu, mempelai itu adalah perhiasan. Apa perhiasan pengantin perempuan itu? Perhiasan rohani. Ya, saudaraku. Perhiasan rohani. Rasul Petrus menyampaikan dalam suratnya. Sama seperti Sarah. Ya saudaraku. Bagaimana ia mengenakan perhiasan rohani. Apa perhiasan rohaninya? Coba. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Batiniah yang tersembunyi. Terus. Dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya, terus. Yang berasal dari roh yang lemah lembut yang dan tentram. Yang lahir dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi roh yang lemah lembut itu mendatangkan ketentraman. Ini sejalan ya. Roh yang lemah lembut mendatangkan ketentraman. Ya, saya persingkat. Kelembutan itu mendatangkan ketentraman. Kalau kelembutan tidak mendatangkan ketentraman, itu bukan perhiasan rohani. Kan ada orang lembut. Ya, tetapi mendatangkan kejengkelan. Ya. Lembutnya dia menyahut, lembutnya dia melawan, tetapi menjengkelkan, kan begitu. Pernah begitu? Bapak-bapak. Bapak-bapak pernah mengalami begitu? Lembutnya ibu itu menjawab. Ya, tetapi jawabannya nggak ada hentinya, nggak ada titiknya. Jalan terus. Ada koma-komanya. Dan itu sifatnya menjengkelkan. Ada pernah begitu? Ada ya? Burung apa itu? Sinaga. Kalau perhiasan rohani itu, kelembutan itu mendatangkan ketentraman. Itu perhiasan yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sampai, ya lembut memang. Tetapi ini sifat menjengkelkan. Dalam kelembutannya dia melawan.
Jangan kira kalau melawan itu selalu keras dengan suara yang keras, intonasi yang tinggi. Enggak selamanya. Dia seperti rantai. Pernah lihat rantai? Rantai itu kan seperti lembut kan? Ya, tetapi susah putusnya. Keras. Ya, tutur katanya lembut tapi hatinya keras. Ya, itu memang enggak di sini. Itu hanya di penonton itu. Perhiasan rohani. Yaitu dengan kelembutan yang mendatangkan ketenteraman. Itu perhiasan. Bahkan terus. Yang sangat berharga di mata Allah. Ya. Coba Sebab terus. demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suaminya. Apa? Tunduk. Ya. Tunduk. Jadi kata tunduk ini. Jangan hanya karena kata tunduk kepada suaminya, ini hanya difokuskan kepada ibu-ibu, kepada kaum perempuan, tidak. Suami gereja siapa? Berarti gereja harus tunduk kepada otoritas Kristus. Itu perhiasan. Itu yang menonjol dari mempelai. Terus sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Dan kamu juga adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut dengan ancaman. Kamu akan disebutkan anak-anak Sarah. Saudara, anak Sarah atau Hagar? Kalau anak Sarah berarti sama dengan Ishak, anak janji. Anak janji, pewaris. Beda dengan anaknya Hagar, itu yang akan diusir. Tapi anak Sarah, Ishak adalah anak janji. Dan kita sama sejajar dengan itu. Kalau kita memiliki perhiasan rohani. Apa perhiasan rohani? Roh yang lemah lembut yang mendatangkan ketenteraman. Yang kedua, ketundukan. Yang ketiga, taat. Apa? Taat. Jadi setelah tunduk, taat. Ada orang menundukkan diri, tetapi enggak taat. Dan ada juga orang menundukkan diri. Ya, anak boleh saja menundukkan diri kepada orang tuanya. Ya, apalagi ketika orang tuanya marah, ibunya marah. Ya, pokoknya kalau mama marah, jangan menyaut-nyaut mulutmu. Tunduk dia. Tunduk. Dia tidak melawan. Ya, tetapi tidak mau taat. Ada juga anak-anak begitu. Hah? Anak saudara gitu juga. Lihat dulu mukanya merah enggak? Jadi ada juga menundukkan diri. Tapi enggak taat. Kepada Tuhan pun begitu. Banyak orang yang menundukkan diri tapi enggak taat. Semua iya, semua amin. Ya, kita harus menangkan jiwa. Amin. Tapi tidak taat.
Kita harus setia sampai kepada kedatangan Tuhan. Amin. Kita harus setia sampai mati. Amin. Tetapi tidak tahu. Jadi perhiasan rohani itu mulai dari kelemah lembutan yang mendatangkan ketentraman, ketundukan, dan ketaatan. Kalau kita tidak menundukkan diri, kalau kita tidak memiliki ketaatan, bagaimana dia akan menempatkan pusat pemerintahannya, otoritasnya, kedaulatannya di tengah-tengah kota Yerusalem. Yang adalah gambaran gereja. Mempelai. Bagaimana Allah berdaulat dalam hidup kita. Kita ini adalah mempelai perempuannya. Kita ini disebutkan kota kudus, Yerusalem yang baru. Yang turun dari atas, dari sorga, dari Allah. Ya, bukan ciptaan manusia, bukan usaha manusia. Ya, saudaraku, bukan rancangan manusia. Kita bisa setia, kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa berjuang sampai ke garis akhir. Tapi karena kemurahan Tuhan yang menolong. Maka tadi digambarkan kota Yerusalem itu yang diidentikan dengan mempelai perempuan turun dari sorga dari Allah. Itu adalah usaha Allah, karya Allah, polanya sorga. Bukan organisasi, bukan ide manusia, bukan usaha manusia. Tuhan akan menciptakan langit bumi baru. Yerusalem yang baru. Baru yang ketiga, dalam ayatnya yang ketiga, Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Minggu yang lalu ini saya sudah terangkan, ini berbicara tentang hubungan yang baru. Ya, hubungan yang baru. Sebab kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kalau dalam kitab Imamat pasal 26 dikatakan ya bahwasanya Tuhan menempatkan kemahnya di tengah-tengah umatnya sehingga Tuhan tidak muak terhadap umatnya. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahku. Ya, saudara yang terkasih, ya ini hubungan yang baru. Ya, hubungan yang baru. Tidak seperti hubungan umat Tuhan ketika mereka di padang gurun. Minggu yang lalu saya kasih tunjuk contoh gambar kemah selayang pandang ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun. Bagaimana perkemahan mereka itu diatur, ditata. Ya, tabernakel itu ada di tengah-tengah. Menjadi pusat. Ya, saudaraku. Ya. Lalu perkemahan umatnya itu ada di sekeliling. Ada di sebelah timur, di sebelah selatan, di sebelah barat, di sebelah utara. Diatur siapa yang boleh dekat-dekat dengan kemah suci itu diatur. Ya, Tuhan sendiri yang menentukan. Ya, jadi bukan mereka yang pilih ini, enggak. Ya, lalu suku Dan berkata, oh kami harus ada di depan, dekat pintu gerbang. Oh enggak boleh. Ya, itu bagian orang-orang yang inti, imam-imam. Ya, saudaraku, Harun, Musa dan keluarganya. Ya, kalau yang lain-lain itu ada yang di belakang, sebelah barat ini. Ya, saudaraku, bahkan ada yang di ujung. Ya, diatur. Tetapi yang saya mau sampaikan, Tuhan menempatkan kemahnya, tempat kediamannya, kehadirannya di tengah-tengah umat ini, perkemahan umat ini. Apa tujuannya? Tuhan rindu memiliki hubungan yang dekat. Kalau dalam kitab Yesaya dikatakan Allah itu adalah firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengah manusia. Tujuan Tuhan di sini adalah hubungan. Nah, saya tarik kepada perjanjian lama ini.
Ya, dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, Tuhan memerintahkan supaya kemah itu dibangun. Tempat kehadiran, tempat kediaman Tuhan. Supaya ada hubungan. Tetapi ketika kemah ini sudah selesai dibangun, Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi kehadiran Tuhan kurang dihargai. Justru umat Tuhan pada masa itu masih penuh dengan persungutan, pemberontakan, berhala-berhala, perzinahan. Ya, bahkan mencobai Tuhan. Masih banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Sementara Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka untuk membangun hubungan. Maka ketika mereka menyembah patung lembu emas, Tuhan pernah berkata, ya, hai Musa, bawalah bangsa ini ke tanah Kanaan. Tetapi aku tidak akan hadir. Aku akan utus seorang malaikat menyertaimu. Kata Tuhan kepada Musa. Lalu Musa berkata, tidak. Kalau Tuhan sendiri tidak hadir, Tuhan sendiri tidak berdiam, Tuhan sendiri tidak bertabernakal di tengah-tengah umatmu, aku tidak mau. Tuhan berkata, kalau aku hadir, bangsa ini akan binasa. Karena mereka tidak menghargai kekudusanku, kehadiranku. Kata Tuhan. Aku berdiam, tapi mereka menyembah yang lain. Aku berdiam, mereka hidup dalam persungutan. Mereka hidup dalam pemberontakan. Jadi sangat berbeda. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Pada zaman perjanjian lama, umat Tuhan masih penuh dengan segala persungutan, pemberontakan, bahkan dosa-dosa berhala. Maka dikatakan dalam Wahyu 21 ayatnya yang ketiga, nanti Tuhan akan menciptakan hubungan yang baru. Tidak lagi seperti dulu. Iya. Masih ada persungutan, nanti nggak ada lagi. Yang ada nanti adalah syukur, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Nanti tidak lagi ada berhala-berhala. Nanti tidak lagi ada pemberontakan-pemberontakan. Ya, nanti tidak lagi ada umat yang tidak setia. Tapi semua setia, semua bertekun. Semua hidup dalam kekudusan. Semua menaikkan pujian, pengagungan, penghormatan, penyembahan. Seutuhnya kepada Tuhan. Hubungan yang baru. Bukan seperti hubungan kita sekarang ini. Kalau hubungan kita sekarang ini dengan Tuhan kan naik turun kan? Naik turun kan? Ya. Sebentar kita bersungguh-sungguh berdoa. Ketika kita dilawak firman dan Roh Kudusnya. Ya. Begitulah kita sungguh-sungguh doa. Siki-siki doa. Haleluya. Haleluya. Ya, mau makan doa. Ya, mau minum kopi doa, minum air putih doa, syukur Tuhan. Ya. Setelah itu nanti masuk ya api panas si jahat, masuk virus-virus dari dunia, mulai lemah, mulai tawar hati, mulai kehilangan kesungguhan, kesetiaan, mulai kehilangan ketekunan. Setelah itu masuk lagi. Suasana Paskah menyala lagi. Padam lagi sebulan. Masuk lagi suasana Pentakosta. Menyala abangku. Ya. Setelah itu mulai redup lagi. Sampai ke akhir tahun. Mulailah Merry Christmas, Merry Christmas. Mulai lagi menyala-nyala. Ya. Di awal tahun sudah habis semua. Loyo lagi. Jadi hubungan dengan Tuhan itu seakan-akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan dompet.
nanti, ya, Tuhan sendiri berkata, lihat, aku menempatkan kemahku di tengah-tengahmu. Ya, engkau akan menjadi umatku. Dalam terjemahan lain dikatakan, engkau seperti anakku. Seperti hubungan antara orang tua dengan anak. Yang begitu dekat, yang selalu bersama. Ayat 3 itu bicara tentang hubungan yang baru. Baru ayat yang keempat, itu adalah keadaan yang baru. Ya, keadaan yang baru, suasana yang baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini keadaan yang baru. Bukan seperti keadaan kita sekarang ini. Keadaan kita sekarang ini, ya saudaraku, ini penuh dengan pergumulan. Ya, perkabungan, ratap tangis, duka cita, ya, sedih, kecewa. Ya. Beda dengan nanti. Kalau nanti keadaan baru. Sekarang ini sikit-sikit kita sedih. Ya, kita nggak punya uang, sedih. Tabungannya habis, sedih. Ya, orang tua sakit, sedih. Apalagi kita yang sakit makin sedih. Ya, mau bermanja nggak tahu mau bermanja sama siapa. Apalagi sudah di dalam Tuhan, malu bermanja-manja. Haleluya. Haleluya. Ya. Sehingga kesedihannya hanya di hati. Ya. Sikit-sikit kecewa, tawar hati. Sikit-sikit nangis. Ya. Tapi nanti beda. Nanti keadaan baru. Duka cita nggak ada lagi. Saudara mau nangis nggak bisa nangis. Sekarang nggak perlu ditangiskan pun orang bisa nangis. Bisa bersandiwara, ya kan? Apalagi ada maunya. Kalau kita mau minjam sesuatu kepada orang lain, kita bisa buat nangis. Ya, betul-betul dibuatnya sedih. Air matanya datang. Bagaimana supaya orang betul-betul kasihan, kan begitu kan? Pernah begitu juga? Pernah. Tapi nanti nggak bisa lagi. Jadi bukan hanya langit bumi baru, Yerusalem yang baru, ya hubungan yang baru, tetapi juga keadaan yang baru. Tubuh kita tidak lagi bisa kena penyakit. Tubuh kita tidak lagi bisa lemah. Tubuh kita tidak lagi dibatasi oleh waktu, keadaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk umur. Tidak lagi bisa membatasi. Maka dirampungkan di ayatnya yang kelima. Nah, ini yang saya mau kutip, ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Ini menunjuk kepada Tuhan yang duduk di atas tahta itu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Lalu diserukan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Berarti segala sesuatunya menjadi baru. Bukan hanya langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru, hubungan yang baru, keadaan yang baru, tidak. Tetapi sampai disimpulkan dalam ayatnya yang kelima, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Ya. Ini keadaan yang sangat-sangat terbatas.
Kalau kita bayangkan dengan akal manusia, ini keadaan yang sangat-sangat terbatas kalau kita hanya ucapkan dengan kata-kata manusia. Saya pun gak bisa bayangkan bagaimana nanti keadaannya itu. Langit yang baru, bumi yang baru. Yerusalem yang baru, hubungan yang baru itu. Bahkan keadaan yang baru. Kalau sekarang kita masih sering mengeluh. Sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Ya, enggak ada garam, mengeluh. Ya, minyak tumpah, mengeluh. Ya. Lupa beli bawang, mengeluh. Pokoknya segala sesuatu mengeluh. Segala sesuatu mengeluh. Tapi nanti enggak lagi. Betul-betul keadaannya baru. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, sangat terbatas. Kalaupun mungkin kita selama ini, saudaraku mendengar, oh sorga itu indah, sorga itu emas. Ya, sorga itu tidak lagi ada ratap, tangis, duka cita, perkabungan, kutuk, laknat dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, sebenarnya keadaannya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya, perkataan kita manusia ini terbatas untuk menerangkan. Saya ikuti satu contoh. Ketika Rasul Paulus mendapat suatu penglihatan, ya, bahkan dia menyampaikan, waktu itu ketika aku pertama kali menjadi seorang Kristen, waktu itu aku dibawa. Ya, sebenarnya dia menceritakan tentang dirinya. Seseorang itu dibawa ke tingkat yang ketiga, ke Firdaus. Katanya dalam 2 Korintus pasal 12. Saya kutip dari ayatnya yang kedua dulu, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen Iya. 14 tahun yang lampau. Terus. Entah di dalam tubuh Iya. aku tidak tahu. Iya. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya katanya. Terus. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku nggak tahu apakah hanya rohku yang diangkat atau juga ikut tubuhku yang diangkat, kata Paulus. Ya, aku nggak tahu. Yang tepatnya Tuhan yang tahu. Coba terus. Aku juga tahu tentang orang itu. Ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Ya. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Terus. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Terus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ya. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Perhatikan ayatnya yang keempat ini. Iya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tak terkatakan. Jadi sulit mengucapkannya, menggambarkannya sulit. Saya minta terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Demikian ayat yang Kedua boleh ayat 2. Ada pengikut Kristus yang saya kenal yang 14 tahun yang lalu diangkat ke tingkat yang paling tinggi di surga. Terus. Saya tidak tahu kalau orang itu benar-benar tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Ya, Hanya Allah yang tahu hal itu. terus dan saya tahu dia dibawa sampai ke Firdaus. ya, terus. Hanya Allah yang tahu kalau tubuhnya yang dibawa atau hanya rohnya saja. Terus Tetapi di sana dia mendengar hal-hal mulia ya, dan manusia tidak boleh menceritakannya. terus Bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya baru, sulit kita mengungkapkan dengan kata-kata manusia. Sulit kita menerangkannya. Ya, sulit kita memberikan gambaran itu. Karena hal itu belum pernah dialami oleh manusia di langit bumi yang lama ini. Ini kondisi yang sangat luar biasa.
Maka kalau dikatakan tadi, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Ini sulit dibayangkan dan sulit diceritakan dengan kata-kata. Nah ini yang kita nanti. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita rindukan tentunya. Bagaimana supaya kita sampai ke tempat itu. Pada waktu Tuhan menciptakan langit bumi yang baru. Kota Yerusalem yang baru, hubungan yang baru, keadaan yang baru, bahkan semua menjadi baru. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Maka kalau kita bicara tentang sorga, sorga itu bukan sesuatu yang mudah digambarkan dengan kata-kata manusia. Tetapi ketika kita nanti masuk ke sana, kita betul-betul tercengang-cengang, terheran-heran. Ya. Tetapi penjelasannya tidak berhenti sampai di situ. Saya kembali mengajak saudara perhatikan kembali Wahyu 21 ayat 5. Ya. Dan firman-Nya, ini bagian B-nya ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Maka dia yang duduk di tahta itu berkata, apa? Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini bukan suatu rekayasa, ini bukan suatu kebohongan, ini bukan dongeng. Ya. Ini bukan suatu cerita. Cerita palsu. Cerita yang hanya menyenangkan seperti cerita untuk menidurkan anak-anak, tidak. Tetapi Tuhan sendiri berkata, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan mau menyatakan soal kebenaran. Nah, perhatikan. Dulu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Oleh keturunanmu, maka segala bangsa di muka bumi akan diberkati. Kata Tuhan. Dan akan menjadi pewarismu adalah anak yang lahir dari Sarah. Bukan dari budak, bukan dari Hagar. Walaupun hal itu mustahil bagi manusia. Tetapi Tuhan berjanji. Dan janji Tuhan itu Tuhan ikat melalui sumpah. Melalui apa? Sumpah. Maka dalam Ibrani pasal 6, kalau kita mulai membaca dari ayat 13 sampai kepada ayat 20, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Kenapa Tuhan sampai bersumpah? Untuk meneguhkan perjanjiannya terhadap Abraham. Supaya Abraham tidak ragu. Tetapi supaya Abraham memiliki harapan tentang janji Allah itu akan digenapi pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Itu maksudnya. Iya, coba dari ayat 13. Ibrani 6 ayat 13. Iya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, Ya. karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Iya, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Coba terus. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Terus. dan akan membuat engkau sangat banyak. Iya, lanjutkan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham menanti dengan apa yang dinantinya? Kegenapan janji. Ya. Janji di situ bukan hanya sekedar janji. Tetapi Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah.
Ya, bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah kebenaran. Dan satu waktu sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan akan digenapi nanti. Maka Tuhan ikat dirinya dengan sumpah terhadap janji itu. Supaya apa? Supaya Abraham percaya. Supaya Abraham berharap bahwasanya janji itu akan digenapi. Karena itulah maka Abraham sabar. Ya, sabar dalam hal apa? Sabar menanti janji itu digenapi. Coba terus. Sebab Ayat yang ke-16. ya, Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. terus. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Ya, Yang mengakhiri segala bantahan. terus karena itu Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. untuk Akan meyakinkan. kepastian putusannya. Ya, untuk lebih meyakinkan mereka yang menerima janji itu. Sama seperti Abraham dan sama seperti saya dan saudara. Kita akan menerima langit bumi yang Yerusalem yang hubungan yang keadaan yang bahkan segala sesuatunya menjadi baru. Itu adalah janji Tuhan. Maka untuk meyakinkan kita yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusan Allah. Terus Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Coba terus. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Ya, Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Terus. Kita yang mencari perlindungan. Ya. Beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan Maka kita. kita yang menerima janji itu beroleh dorongan yang kuat untuk kita menggapai harapan yang ada di depan. Janji yang mau kita capai. Kalau kepada Abraham Allah berjanji dan janji itu Tuhan ikat melalui sumpah. Tetapi kepada saya dan saudara, gereja Tuhan di zaman akhir ini, Tuhan berjanji akan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Maka menggantikan sumpah, Allah berkata, tuliskanlah. Biarlah ini menjadi satu perjanjian yang tertulis. Kalau kepada Abraham, janji bukan tertulis, tapi sumpah. Tapi kepada saya dan saudara, janji Allah itu secara Amin. Haleluya. Iya. Kalau di dunia kita sekarang ini, saudaraku, kalau ada perjanjian secara tertulis, dituangkan melalui tulisan termatrai, oh itu kuat toh. Pernah membuat satu perjanjian dengan orang lain? Secara apalagi termatrai, itu kuat. Badan hukumnya kuat. Ya. Jadi kalau kepada Abraham Allah berjanji dan mengikat dirinya dengan sumpah bahwasanya dia akan menggenapi janji itu pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Dan itu terjadi. Karena itulah Abraham yakin. Abraham berharap. Kalau dalam kitab Roma dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya. Karena itu dia sabar menanti, menunggu sampai janji itu tergenapi. Maka kita pun perlu sabar. Sekalipun harus melewati masa yang sulit, dunia yang penuh dengan gejolak, kita perlu sabar. Dengan iman dan harapan, ia akan menepati janjinya. Haleluya. Oleh sebab itu kita kembali. Saya kembali menekankan. Wahyu pasal 21 tadi ayatnya yang kelima. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan. Jadi kata tuliskan di situ adalah untuk mengikat, memperkuat janji Tuhan itu. Ia akan menggenapi. Dalam kitab Wahyu, selain, ingat ya, selain
kepada 7 sidang jemaat yang ada dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Di sana kan selalu dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada jemaat di Tiatira, tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Selain 7 kata tuliskan ini, Tuhan masih menyampaikan 3 kata tuliskan. Yang pertama, dalam Wahyu 14 ayatnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Itu yang pertama. Coba Wahyu 14 ayat 13 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, Iya. tuliskanlah. Tuliskanlah. Ya. Jadi Tuhan sedang meneguhkan janjinya. Tuliskanlah. Coba apa yang perlu dituliskan? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Terus Sejak sekarang ini. sungguh Kata Roh. ya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sungguh kata Roh. Jadi ini satu kepastian. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Ya. Saya tarik ulang supaya saudara lebih tangkap. Karena ini poin pentingnya. Kalau tadi kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Kepada Abram Allah berjanji dan janji itu diteguhkan dengan sumpah. Apa tujuan sumpah itu? Supaya Abraham lebih yakin dan berharap bahwasanya janji itu pasti digenapi. Karena itu Abraham tetap sabar dan bertekun sampai Tuhan menggenapi pada waktunya. Dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-5, setelah Tuhan berkata, lihatlah segala sesuatu kujadikan baru. Tuliskanlah. Tuhan sedang meneguhkan janjinya. Satu waktu Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Dalam hidup kita. Di langit baru, bumi yang baru. Di kota Yerusalem baru. Hubungan yang baru dan juga keadaan yang baru. Bahkan segala sesuatunya Tuhan jadikan menjadi baru. Untuk meneguhkan ini, janji ini, Tuhan berkata, tuliskanlah. Biarlah ini menjadi satu perjanjian yang tertulis. Supaya saya dan saudara tetap percaya. Supaya saya dan saudara tetap berharap. Supaya saya dan saudara tetap setia. Tetap setia. Setia dalam hal apa? Nah, yang pertama, setia dalam iman. Maka dikatakan Wahyu 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan artinya di sini adalah orang yang mati tetap di dalam iman. Orang yang mati tetap setia di dalam imannya. Sekalipun mengalami mungkin pencobaan, mengalami aniaya, mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi sampai matinya dia mati di dalam imannya kepada Kristus Tuhan. Itu sebenarnya maksud ayat ini. Ya, yang walaupun kadangkala ayat ini diperlebar-lebar. Ya. Tetapi arti ayat ini, berbahagialah orang-orang yang mati tetap di dalam iman.
Orang kalau mati meninggalkan imannya, berpaling dari Tuhan, itu bukan berbahagia. Iya. Nanti neraka yang menjadi bagiannya. Orang kalau mati, ya, karena berpaling kepada berhala, bukan berbahagia. Tetapi sampai matinya, dia setia dalam iman. Itu maksud ayat ini. Tangkap ya? Haleluya. Maka dikatakan tuliskan. Jadi orang-orang yang mati, ya, dalam iman sampai ke garis akhir, walaupun dia mengalami aniaya, tetapi dia mati teraniaya, mati syahid, martir karena imannya, ini berbahagia. Itu yang pertama. Yang setia dalam iman. Baru yang kedua, Wahyu 19. Ya, Wahyu 19. Ya, coba ayat berapa itu? 8, Ayat 9 ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, tuliskanlah, tuliskanlah. berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus, Katanya lagi kepadaku, ya, perkataan ini adalah benar, benar. perkataan-perkataan dari Allah. Kalau tadi dikatakan perkataan roh. Ini perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Apa yang perlu dituliskan? Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Apa kelengkapan persiapan kita untuk masuk perjamuan kawin anak domba? Kekudusan. Apa? Apa? Kekudusan. Kalau saya terjemahkan, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang tetap setia dalam kekudusan. Ya, sampai kepada hari perjamuan kawin anak domba. Itulah hari pertemuan di udara. Tuliskanlah. Ini adalah satu kebenaran. Orang yang memperjuangkan imannya, yang setia dalam imannya sampai kepada akhir akan berbahagia. Orang yang setia dalam kekudusannya sampai kepada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua akan berbahagia. Baru yang ketiga tadi, Wahyu 21 ayatnya yang kelima. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau dalam terjemahan, ya coba saya kutip terjemahan. Terjemahan sederhana ya. Terjemahan sederhana itu dikatakan yang menang dalam peperangan rohani. Iya, coba. Ayatnya yang kelima saja, terjemahan sederhana dulu. Demikian, Ya, dia yang duduk di atas tahta itu berkata, terus, lihatlah, ya, aku sedang memperbaharui segala sesuatu. terus, Kemudian dia berkata lagi, ya, tuliskanlah hal-hal ini, ya, terus. karena semua peringatanku ini benar dan layak dipercaya. Lanjutkan ayat 6. Lalu dia yang duduk di atas tahta berkata kepada saya, Terus, lihatlah, ya, semuanya sudah selesai. sudah selesai ya. Akulah yang disebut Alfa dan Omega, Terus, yaitu Allahmu yang satu-satunya dan yang selalu ada, terus, baik sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. ya, Bagi siapa yang haus, marilah dengan cuma-cuma, ya, aku akan memberikan kepadanya air minum, terus. yaitu air dari mata air yang mengalirkan air kehidupan. Ayat 7. Setiap kalian yang tetap setia kepadaku Setiap kalian yang tetap setia kepadaku dan terus, menang dalam peperangan rohani dan ini, menang dalam peperangan rohani ini, terus akan menerima semua berkat tersebut. akan menerima semua berkat tersebut yang sudah disampaikan, yang sudah dijanjikan, yang sudah dituliskan itu. Setia dalam peperangan rohani dan menang pada akhirnya. Haleluya.
Haleluya. Maka dikatakan tulis. Ya, untuk meneguhkan janji itu. Untuk lebih meyakinkan supaya kita tetap berharap bahwasanya itu akan digenapi Tuhan. Sehingga itu membawa kita terus setia sampai kepada akhirnya. Maka ada 3 hal yang dituntut tadi. Setialah dalam iman. Yang kedua, setialah dalam kekudusan. Yang ketiga, setialah dalam peperangan rohani. Dan rebutlah kemenangan. Supaya pada akhirnya ketika dia datang kembali kali yang kedua, kita dibawa masuk dalam kemuliaannya. Di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Bahkan hubungan yang baru dan dalam keadaan yang baru. Bahkan dia berkata, segala sesuatunya menjadi baru. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk memberikan kita pengertian